dinas atau bersama-sama dalam kegiatan profesi sering bersifat lembut kepada teman-temannya, tapi sering bersikap kasar dan acuh terhadap istrinya. Maka saya sering marah karena ini. Kadang sudah diminta tidak foto, masih foto-foto. Saya jadi kesal, tapi cuma sebentar Ustaz. Apakah saya salah? Yang ketiga, saya ingin berhenti kerja dan suami mengizinkan. Anak-anak sudah besar, insya Allah masuk ponpes semua. Tapi saya ragu nanti saya mengisi hari-hari dengan ngelangut sendiri di rumah. Saya takut Ustaz. Yang pertama, bagaimana kiat seorang istri yang juga bekerja. Jadi suaminya bekerja, istrinya juga bekerja. Bagaimana biar pasangannya tidak menjadi musuhnya, begitu toh? Ya dibaca saja At-Taghabun ayat 14 itu, coba. Itu solusinya sudah ada di situ. Kiatnya ada di situ. Saya ulangi artinya. At-Taghabun ayat 14, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Solusinya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi saling memaafkan, saling menyantuni dan saling mengampuni kesalahan satu dengan yang lain. Jadi ayat ini itu dulu turun berkenaan anak istri yang berkeberatan ditinggal suaminya untuk berperang di jalan Allah, atau anak istri yang berkeberatan suaminya hijrah bersama Nabi. Maka yang dimaksud dengan aduun, al-adu, musuh di situ bisa berarti hakiki, bisa berarti majazi. Musuh yang hakiki, yang nyata, yang sesungguhnya itu berarti anak dan pasangan hidup itu bisa menggelincirkan kita dari petunjuk agama. Itu berarti musuh yang nyata. Tetapi makna musuh secara majazi itu menyebabkan anak dan pasangan hidup kita ini menuntut sesuatu kepada kita di luar kemampuan kita, yang menyebabkan hati kita atau diri ini berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Maka di situ sesudah anak dan keluarganya yang masih di Mekah kemudian akhirnya ikut berhijrah, maka perintah Allah wa in ta'fu wa tasfahu, sudah maafkan kesalahan anak dan pasangan bersama Nabi,
sehingga menyebabkan kamu itu terlambat dalam kebaikan, maka maafkan anak dan pasangan hidupmu. Toh sekarang sudah berkumpul sama-sama hijrah. Artinya sama-sama melaksanakan kebaikan. Maka kalau dalam rumah tangga ada percekcokan, ada perselisihan, kalau itu hal-hal yang masih bisa ditoleransi, kesalahan antara masing-masing pasangan atau kesalahan anak yang tidak bermakna musuh hakiki, artinya bukan menjadi musuh yang sesungguhnya dalam hal mengajak kita, menyuruh kita untuk keluar dari petunjuk Allah, kesalahan yang masih bisa ditoleransi, maafkan sudah. Sesudah itu saling menyantuni lagi, saling menyayangi. Wataghfiru, saling mengampuni. Maksudnya jangan mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang sudah dimaafkan. Tetapi kesalahan di sini kesalahan yang masih bisa ditolerir, bukan kesalahan dalam hal mengajak maksiat kepada Allah. Misal suami kerja, istri kerja, delalah suami pulang duluan, sampai rumah dia tidak mendapati istrinya karena istrinya belum pulang kerja. Hati suami anyel, gelisah, karena dia minta minuman panas, nggak ada istrinya, nggak ada yang menyiapkan air untuk mandi, misalkan air hangat dan lain sebagainya. Padahal suaminya tahu istrinya juga bekerja dan sudah mendapat izin dari suami. Begitu pulang tidak perlu marah-marah pada istri, cukup ditanya, "Dek," atau sopolah manggilnya, "Kok baru pulang dari mana? Tadi ada apa di tempat kerjaan kok sampai terlambat pulangnya?" Kalau alasan yang disampaikan itu masuk akal dan tidak bertentangan dengan syariat, maafkan. Itu berarti kita meminimalisir terjadi permusuhan antar pasangan. Karena kalau tidak jenengan maafkan, begitu pulang lagi salam, "Assalamualaikum," orang minggat sisan, ya ini lagi mulai. Nah, sudah. Kalau memang tidak menghendaki posisi itu, maka suami tidak perlu mengizinkan istrinya bekerja. Namun kewajiban suami mencukupi nafkah anak dan istri. Kalau sudah mengizinkan istri bekerja, maka saling memaafkan. Kalau pulang kerja terlambat, ditanya baik-baik. Kalau alasannya masuk akal, tidak bertentangan dengan syariat, sudah jangan jadikan itu sebagai alasan untuk saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi kalau ternyata kesalahan itu bermakna hakiki, yaitu musuh nyata yang sesungguhnya, anak dan pasangan hidup kita, menghalang-halangi kita dari jalan Allah, dan terus-terusan merayu-rayu kita agar menomorsatukan dunia,
mengakhirkan urusan akhirat, lah itu jangan dituruti. Diberikan pendidikan secara tegas. Sesudah diberikan pendidikannya tetap maafkan, karena memang tidak tahu. Ngaji po piknik, nah, suami ya ngaji sudah. Lah istri mosok urip kok ngaji terus Thomas, Mas. Lah terus kapan waktu untuk saya dan anak-anak ngaji kok hidup kok gue piknik gue ngaji terus. Lah pikniknya kapan Mas untuk saya dan anak-anak? Jawab saja. Engko pikniknya nek ora nek jadwal ngaji. Lah ini kalau begitu kan istri dan anak menjadi musuh ini. Suami mau ngaji dialang-alangi anak sama istrinya. Istri mau ngaji dialang-alangi sama suami dan anaknya. Anak mau ngaji dialang-alangi orang tuanya. Ini kan menjadi musuh. Maka jawab saja, kalau untuk piknik nanti pas jadwal yang tidak ada jadwal kajian, baru kita piknik. Lalu jenengan nyambut damel, oh, bismillah engko tak njikuk cuti. Kan gitu. Lah sekarang berani rela meninggalkan kajian hanya nuruti karpe anak bojo. Tapi berani meninggalkan pengajian, rela meninggalkan pengajian, menomorsatukan kegiatan akhirat hanya gara-gara nuruti anak bojo. Nah kalau sudah begitu, anak istri atau suami itu sudah menjadi musuh yang nyata. Jangan dituruti, namun juga jangan dibenci. Yang ada diberikan pengertian, dipahamkan, sesudah itu dimaafkan atas usaha menghalangi dari pengajian. Dimaafkan, dan kalau sudah dimaafkan jangan diungkit-ungkit lagi. Nah itu kiat yang ditunjukkan oleh Allah, saling memaafkan, saling menyantuni. Kalau sudah memaafkan kesalahan masing-masing pasangan, jangan diungkit-ungkit lagi. Nanti kalau ada masalah lagi, jangan-jangan diungkit-ungkit lagi. Jenengan dhisik ngeten. Nah kok suamine lha kowe ya padha wae dhisik ya ngene. Padahal itu sudah saling memaafkan. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Maka kalau sudah saling memaafkan, wa taghfiru, saling mengampuni, artinya tidak mengungkit kesalahan masing-masing lagi. Ya, terus nomor 2 tadi, istri merasa marah dan jengkel karena suami bersikap lembut kepada teman kerja dan sering berfoto bersamanya. Walaupun sebentar, apakah istri berdosa? Hendak istri bukan benci personal suaminya, tetapi istri benci perbuatan suaminya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya juga benci dengan perbuatan suaminya. Bisa lembut, bisa mesra dengan istri orang, tapi dengan istri sendiri kasar. Dengan istri sendiri itu pintu halalnya yang harusnya dibimbing, diayomi, dituntun,
menuju keridhaan Allah, namun justru dikasari, dicaci, dimaki, bahkan dipisu-pisui, atau mungkin dipukuli. Namun dengan pintu haram, istri orang lain malah bisa mesra, bisa berkasih sayang, bisa gumbal mukio. Gimana kabarmu, Adinda tercinta? Sedang apa kau di sana? Sudah makan belum? Jangan lupa makan. Aku tidak tega melihat kamu sakit. Jaga makannya. Istirahat yang cukup. Aku sangat khawatir kamu kenapa-kenapa. Aku tidak sanggup mendengar kamu sakit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi dengan istrinya sendiri orang tahu takon. Sudah makan belum, Dik? Orang tahu takon. Ketika istrinya mengingatkan, Mas, kok jenengan boten nate dangu kula to? Nek kula pun maem napa dereng. Lah kowe kan nek luwe ya karek mangan kok kean rewel. Nek krasa luwe ya mangan, nek ra gelem mangan ya empeten. Ora diisin. Wis bebojoan puluhan tahun kok ijik manja-manjanan. Ora tahu takon. Tapi dengan istri tetangga, istri orang lain, perempuan lain yang itu haram baginya luar biasa. Maka istri halalnya benci bukan berarti membenci personal suaminya, tetapi benci perbuatan suaminya. Karena Allah dan Rasulnya juga benci dengan perbuatan suaminya. Kenapa? Karena suaminya telah dekat-dekat dengan zina. Maka Allah dan Rasulnya benci. Sudah sepantasnya istrinya juga benci dengan perbuatan suami. Apakah berdosa? Tidak. Karena benci dengan perbuatan dekat-dekat zina, ya, maka benci tidak berdosa. Selain membenci perbuatan suaminya, kewajiban istri mengingatkan suaminya agar jangan dekat-dekat dengan zina. Ada enggak para suami yang lebih mesra pada istri orang lain yang hadir di sini? Ada. Nah, ini serba bingung. Nek jawab tidak ada, kok ngapusi? Nek dijawab ada, konangan. Ada enggak ibu-ibu suami jenengan yang lebih mesra pada perempuan yang tidak halal bagi suami jenengan daripada kepada jenengan? Ada enggak? Ada loh. Ada loh, ini jujur loh itu. Dan beliaunya juga rawuh di sini, ibu-ibu. Iya loh. Berarti ini belum sepenuh hati mengamalkan hasil kaji. Hidupnya masih didominasi oleh hawa nafsu. Ingat bapak-bapak, kebinasaan Bani Israel, fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel itu adalah fitnah wanita. Laki-laki itu kalau punya harta, diuji harta. Banyak laki-laki yang tidak kepingin beli ini beli itu. Kalau imannya tidak kuat, habisnya untuk wanita. Karena laki-laki yang punya harta itu banyak yang tidak kepingin beli ini beli itu.
mbok tase nganti suwek-suwek ya ora kepengin tuku. Nggak kepengin tuku. Tetapi laki-laki yang punya harta tidak punya iman, hal pertama yang akan menghancurkannya itu fitnah perempuan. Hartanya habis, apalagi untuk mendanai selingkuhannya. Nyah-nyoh wis. Ya, ini ya. Dosa, bapak-bapak, dosa. Sudah Allah kasih pintu halal, itu dijaga dengan baik pintu halal itu. Jangan dekat-dekat dengan pintu haram, terjerumus nanti udah. Senenge ora sepiro, mung diceluk sayang wong wedok ora halal iki penake ning ngendi to? Oh iya, masku, apa namanya, sayangku, ini ku penake ning ngendi, apa marake mlebu surga? Marake neraka itu sudah. Jenengan baru dipanggil sayang dengan perempuan yang tidak halal, ngene wis melayang-layang. Arep ning neraka kok melayang-layang iki ya. Sudah toh. Apa yang ada pada perempuan yang haram untuk kita para suami, itu juga ada pada istri halal kita. Apa yang dicari? Wis rasane podo. Apa yang ada pada perempuan yang haram, itu juga ada pada perempuan halal bapak-bapak ini. Ini tidak hanya berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Sudah Allah anugerahi imam yang halal, jangan cari yang haram. Jangan dekat-dekat yang haram. Disyukuri. Ini hati-hati. Banyak yang terjerumus dari jalan Allah karena syahwat kemaluan. Sekarang kalau laki-laki mencari perempuan halal, perempuan mencari laki-laki, apa namanya? Laki-laki mencari perempuan haram, perempuan mencari laki-laki yang haram. Itu kalau bukan syahwat terus apa? Kalau bukan syahwat kemaluan terus apa itu? Bunda, saya selingkuh syar'i. Memang enek selingkuh syar'i. Seorang laki-laki sudah Allah kasih perempuan halal, kok masih cari perempuan haram? Itu kalau bukan karena syahwat kemaluan terus apa? Seorang istri sudah Allah anugerahi laki-laki halal, kok mencari laki-laki haram? Kalau bukan karena hawa nafsu, kalau bukan karena syahwat kemaluan terus apa? Banyak yang binasa, banyak yang sengsara gara-gara tunduk pada syahwat kemaluannya. Celaka dunia, celaka sengsara, binasa akhirat, na'udzubillah. Bukan berarti kita benci orangnya, tapi kita benci kelakuannya, benci perbuatannya. Karena Allah dan Rasulnya juga benci kepada perbuatannya. Allah dan Rasulnya saja benci pada perbuatannya, masa kita tidak boleh benci? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, istri minta izin untuk berhenti bekerja, suami mengizinkan, dan anak-anaknya sudah masuk ponpes, tetapi istri khawatir akan mengisi hari-harinya dengan
Ngelangut Ustaz. Kok bisa ngelanguti terus jenengan apa kegiatannya? Kalau memang suami sudah mengizinkan jenengan berhenti kerja, alhamdulillah. Anak-anak sudah tidak di rumah. Maka kalau berhenti kerja, takut ngelangut. Lah, banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh istri. Meski tidak sedang kerja, meski anak-anak sudah tidak ada di rumah semua, masih banyak hal positif yang bisa dilakukan oleh istri. Lah kok ngelanguti apa terus meneng ini terus? Bisa untuk kegiatan positif, bisa untuk qiraatul Quran, bisa untuk tilawah, bisa untuk tadabbur, bisa untuk beres-beres rumah, bisa untuk menyiapkan makanan yang disukai oleh suami. Banyak hal positif. Lah kok takut ngelangut itu? Lah selama ini kalau tidak kerja atau pulang kerja yang dilakukan apa? Jangan-jangan pulang kerja terus tidur, baru bangun, habis itu internetan sampai kerja lagi. Maka nek ora kerja takut ngelangut. Banyak kok ibu-ibu ini yang tidak kerja, putranya sudah mentas semua, sudah berumah tangga semua, sehingga sendirian dengan suami. Ternyata beliau-beliau juga tidak ngelangut. Banyak hal positif yang Allah ridhoi yang beliau kerjakan. Nah, tidak usah takut ngelangut lah terus nanti ngopo, banyak hal. Sehingga interaksi dengan kalamullah, dengan petunjuk Allah, dengan Quran, itu bisa lebih intens lagi. Banyak hal yang positif. Tidak usah takut ngelangut. Banyak digunakan untuk mengingat Allah. Ya, ada lagi. Masih berkaitan dengan At-Taghabun ayat 14. Istri ada yang menjadi musuh bagimu. Istri menjadi ibu rumah tangga. Pekerjaan rumah selesai dengan baik. Namun, waktu luang digunakan memegang HP untuk membaca sosmed, berita yang tidak bermanfaat, hingga suami merasa gregetan. Bagaimana menyikapi istri yang demikian itu, Ustaz? Ijol ke HP ini, HP jadul. HP yang hanya bisa untuk telepon dan SMS itu loh. Ya toh. Membaca berita di sosmed itu apa tidak boleh toh? Boleh. Boleh, yang tidak boleh sampai terlena, waktunya habis untuk bermain sosmed. Kalau bersosmed ria itu bisa semalam suntuk. Nek kon tangi tahajud tok malese luar biasa. Kenapa kok males bangun tahajud? Sudah lelah bersosmed ria. Suami sampai gregeten. Nabi kita bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Ini menurut pengakuan suaminya tadi. Padahal Nabi kita bersabda, sebaik-baik Islam seseorang yaitu orang Islam yang bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Artinya tidak bermanfaat bagi diri ini sesuatu yang melenakan kita dari mengingat Allah, meskipun sesuatu itu masuk wilayah mubah. Maka setan itu kalau gagal
menggelincirkan manusia dengan cara vulgar, artinya mengajak manusia untuk bermaksiat secara vulgar. Contoh, ayo mabuk, ayo zina, penak loh. Ini kalau gagal dengan cara ini, ingat, setan itu punya khutuwat, langkah yang sangat banyak, 1001 langkah. Kalau dengan cara vulgar gagal, maka setan akan gunakan dengan cara yang tampak mubah. Dia akan masuk wilayah mubah untuk melenakan manusia dari banyak mengingat Allah. Maka setan gunakan melalui media sosial. Eleh wong moco-moco ki ya oleh, sehingga sampai terlena. Waktunya habis untuk internetan sehingga lupa mengingat Allah. Sholatnya tertunda-tunda gara-gara bersosmed ria. Tanpa sadar larangan-larangan Allah, dia terjang zina mata melalui sosmed, zina tangan, zina jari melalui internet, tabaruj melalui sosmed. Sekarang banyak toh perempuan-perempuan muslimah yang nganggo jilbab bertabaruj di media sosial. Ora enek angin, ora enek apa-apa, mencap-mencep dhewe, guyang-guyu dhewe. Setelah dia bersolek, dandan. Kenapa kok dandan? Karena akan tiktokan. Jadi dandannya itu bukan untuk suaminya, tetapi untuk TikTok dilihat orang lain. Engko nek enek sing komentar, waduh cantiknya, wah melayang-layang ke udara. Apa meneh sing komentar cantiknya itu dulu waktu SMP, waktu SMA kuwi dadi cinta ketheke. Tambah melayang-layang. Tabaruj melalui media sosial. Mencap-mencap perang genah, guyang-guyu, mesam-mesem, ngene, wah kurang apik, ganti ngene, ganti ngene. Sehingga itu, dan waktunya sampai habis. Waktu sholatnya mepet. Pulang kerja capek, bermedia sosial semalam suntuk, subuhe kawanen. Nah, maka tanyakan pada nuraninya. Kita itu bersosial media itu boleh. Sosmed itu ada manfaatnya, tetapi madorotnya juga ada. Kalau kita tidak pandai-pandai bersikap terhadap internet dan sosmed, potensi besar madorot yang akan menimpa itu lebih besar daripada maslahat yang terambil. Ya lah, bagaimana sebagai suami kok sampai gregetan? Mudah, ganti HP-nya dengan HP jadul. Hanya bisa telepon dan SMS. Oh nanti saya begini-begini, kalau HP-nya jadul tanya saja. Lah kamu itu dek, dengan HP ini kan masih bisa toh SMS saya, telepon saya, dan saya bisa nelpon menghubungi kamu juga lewat HP ini. HP ini kan masih bisa saya hubungi. Lah sekarang kamu punya HP itu mau apa toh, mau hubungan dengan siapa?
Lah dengan teman-temanku kan bisa SMS, sehingga madorotnya lebih sedikit. Biasanya kalau begitu terus istrinya boring, marah-marah. Boleh-boleh saja istri atau suami itu pegang smartphone, itu boleh saja, tetapi harus pandai mensikapinya. Kalau ternyata smartphone ini melenakan kita dari mengingat Allah, padahal perintah Allah itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 itu. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata smartphone dan internet sosial media melenakan kita dari banyak mengingat Allah, berarti kita tergerus oleh kemajuan teknologi. Kalau ini mau diteruskan masih bisa panjang lebar. Sehingga sekarang di era modern ini yang mendidik karakter, akhlak, adab, moral generasi penerus kita itu bukan lagi orang tuanya, tetapi internet, gadget, smartphone, aplikasi, game, sosial media, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Orang tuanya kemana? Dua-duanya sibuk bekerja entah kemana, sehingga anak-anaknya di rumah dengan internet, gadget, ini, itu, dan lain sebagainya. Ini yang sekarang sedikit banyak mulai hilang dalam keluarga muslim. Asal anak dibelikan gadget, ini itu ada kuota internet, wis meneng. Akhirnya yang mendidik generasi kita sejak dini itu internetnya, gadgetnya, smartphone-nya, media sosialnya, game online-nya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau sudah begini Bapak Ibu, ya, maka generasi Islam ini sudah lemah sejak dini. Kenapa? Karena tidak kenal lagi dengan wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Tidak berinteraksi dengan wahyu ilahi, dengan pedoman hidup sejati sejak dini. Maka tidak perlu dilemahkan, dijajah dengan senjata. Cukup diberi kuota, cukup dibelikan smartphone, cukup dibuatkan aplikasi-aplikasi yang tampak menyenangkan, maka generasi Islam sudah lemah sejak dini. Tidak kenal lagi masjidnya, tidak kenal lagi Qur'annya, tidak kenal lagi sunnah Rasulnya. Kalau sudah begini, sudah sejak dini generasi kita tergrogoti, maka sudah lemah, tidak perlu senjata. Cukup buat saja, ciptakan HP baru dengan varian yang terbaru, kecanggihan terbaru, internet yang unlimited, kemudian aplikasi-aplikasi yang canggih, sebar itu. Nah, dia akan masuk ke rumah-rumah, berada di tangan anak-anak kita. Yang bisa menghentikan ini siapa? Kita tidak bisa mencegah perusahaan-perusahaan untuk tidak membuat itu. Kita tidak bisa. Yang bisa mencegah ini ya kita sendiri. Jaga keluarga kita dari api neraka. Boleh anak dengan HP, tapi diawasi. Boleh anak berinternet, tapi diawasi.
Maka lingkungan itu yang terbaik dan orang tua menjadi penanggung jawab utama. Nanti yang akan ditanya di hadapan Allah itu orang tua. Kenapa kok generasi Islam anak-anak kita bisa kacau balau seperti itu sejak dini? Kita yang akan dimas'ul di hadapan Allah. Pendidikan apa yang sudah diberikan, fasilitas apa yang sudah diberikan, kok sampai generasi Islam lemah sejak dini? Apakah dalam memberikan fasilitas tidak ada pengawasan dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Maka bersyukurlah Bapak Ibu, putra-putranya menempuh tempat pendidikan di mana lembaga pendidikan itu tidak membolehkan HP. Bersyukurlah jenengan. Karena anak-anak seusia anak-anak kita dengan internet, dengan HP, dengan gadget itu banyak madharatnya daripada manfaatnya. Lebih banyak madharatnya. Untuk ghibah berjamaah, ada grup WA isinya ghibah tok, kan madharat itu. Kemudian untuk melihat tayangan-tayangan pornografi, porno aksi, untuk mendapatkan informasi tentang LGBT, banyak madharatnya. Untuk judi online, dulu pas apa itu, pas di sini itu pas awal sana atau apa itu, ada judi online yang namanya apa itu? Ada judi online yang anggota Dewan Konangan itu loh. Apa? Slot. Yang anggota Dewan ketika sedang rapat main itu slot. Nah, itu ternyata judi online. Ternyata anak-anak kita banyak yang memainkan itu. Orang tuanya tidak tahu toh. Tidak tahu karena memang kita gaptek, ketinggalan kita. Kalau kita tidak paham, ya jangan belikan anaknya. Nanti anaknya main itu, kita tak main apa tole, main apa tanduk anu, ini game biasa. Ini etok-etok anak kaya Halma itu kok Bu. Ada yang kenal Halma? Padahal itu judi online itu, slot itu. Banyak madharatnya dan anak-anak kita banyak yang memainkan itu. Mungkin yang main itu hadir di sini juga. Itu judi online, maisir itu sudah. Ternyata bukan anak-anaknya saja. Wong tuane juga banyak yang terlena dengan gadget, dengan internet, dengan sosmed. Tidak lagi mendidik anak-anaknya, malah dia sendiri terlena dengan semua hal-hal maksiat yang ada di internet. Nek anak rewel cukup belikan gadget ben meneng. Sehingga anaknya main, orang tuanya main, semua main. Lah ngono kok rumah tangganya cita-citanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Dari mana ridhonya? Meskipun jenenge ridho, tapi kalau kegiatannya tidak bermanfaat terus, lena dari mengingat Allah, ya tidak akan turun ridho Allah ke dalam rumah tangga itu. Ya, ada lagi. Brosur halaman 10 masuk ke halaman 11. Saya baca sebagian. An Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani aw khallatani la yuhafizu alaihi ma 'abdun muslimun illa dakhalal jannata huma yasirun wa ma ya'mal bihima qalilun yusabbihu fi duburi kulli salatin asran wa yahmadu asran wa yukabbiru asran wa dzalika khamsuna wa mi'atun bil lisani wa alfun wa khamsumi'atin fil mizani. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada dua perkara
tidaklah seorang muslim menjaga atas keduanya kecuali dia masuk surga. Dua perkara itu mudah, tetapi orang yang mengamalkannya sedikit, yaitu setiap sehabis sholat fardu bertasbih kepada Allah Ta'ala 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Maka yang demikian itu adalah 150 di lisan dan 1.500 pada timbangan amal. Dua perkara itu mudah, tetapi orang yang mengamalkan sedikit, yaitu setiap sehabis sholat fardu bertasbih kepada Allah Ta'ala 10 kali, membaca tahmid 10 kali, dan membaca takbir 10 kali. Pertanyaan, apakah ini boleh dilakukan setiap selesai sholat, Ustadz? Karena dalam tuntunan yang ada adalah 33 kali, Ustadz. Boleh, hadis itu sahih. Jadi bisa kita amalkan setiap kali selesai sholat fardu, sholat wajib, itu bisa diamalkan. Selain yang 33 kali. Mengamalkan yang itu juga ada tuntunan dari Nabi. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan. Khoslatani au khallatani. Ada dua hal. La yuhafidhu alaihima abdun muslim illa dakhalal jannah. Yang mana jika seorang hamba yang muslim menjaga dua hal ini terus secara istiqomah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Kedua hal ini sebetulnya yasir, sangat mudah, yusrun, sangat mudah, yasir, tetapi hanya sedikit yang mau mengamalkan kedua hal itu. Yang pertama, yusabbihu fi duburi kulli sholatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran. Bertasbih setiap sholat wajib, sesudah sholat wajib 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Yang demikian 150 kali di lisan. Kenapa kok bisa 150 kali? Karena dalam sehari semalam sholat wajib itu ada 5 kali 30, berarti 150 kali. Kalau kita bertasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, berarti kan 30 kali dilakukan 5 kali, 30 kali 5 berarti 150 kali lisan kita mengucap itu. Meski itu 150 kali, namun kata Nabi kita, wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan, 1.500 kebaikan dalam timbangan Allah. Kenapa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, lipat 150 kali 10 berarti 1.500. Itu yang pertama. Hal yang kedua, ketika kita mau tidur, takbir 34 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian tasbih 33 kali, 100 itu. 100 di lisan, tetapi 1000 di mizan. Sebetulnya ini amalan yang sangat yasir, sangat ringan, sangat mudah. Tetapi kenapa sedikit orang yang mengerjakan? Sebabnya setan datang pada kita.
Ya, saat kita mau tidur selak ngantuk wis ora kober meneh. Sehingga dibuat ngantuk sekali, wis kowe selak ngantuk, selak kesel, wis ora kober. Bahkan doa mau tidur pun juga banyak yang tidak sempat. Apalagi untuk baca takbir 34 kali, itu tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Oleh setan alah kesuwen wis turu ndang turu wae. Kita dibuat ngantuk sekali terus tidur sehingga tidak mengerjakan itu. Atau sesudah sholat wajib selesai, setan mengingatkan kita akan kepentingan yang mendesak. Ndang gelis kalau pembeli sudah antri, engko nek dadak zikir sik, ya engko pembelimu melayu kabeh. Atau kalau tidak dan gelis kalau wis tinteni tamu, kan ikramu dhaif, menghormati tamu juga bagian dari Islam. Nek kowe dadak zikir sik, engko tamune mesake kesuwen. Lah kamu tidak memuliakan tamu kalau begitu. Lah kaya-kayane bisikane apik to? Maka setan datang mengingatkan seseorang biar tidak zikir kepada Allah. Meski mungping 10 itu ya ora kober, selak butuh. Sehingga kesusu, kemerungsung. Maka kata Nabi kita, huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Dua perkara itu sangat ringan, sangat mudah dilakukan. Tetapi meski sangat mudah, yang mengerjakan hanya sedikit. Nah, tentu kita tidak mau tidak mengerjakan itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit melakukan, mengamalkan dua hal itu, sehingga kita termasuk yang sedikit. Ya, ada lagi? Dari brosur halaman 5. An Salim bin Abdullah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yamdurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatu wad dayyusu wa salasatun la yadkhulunal jannata al-aqu liwalidayhi wal mudminu 'alal khamri wal mannanu bima aqa. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah Azza wa Jalla tidak mau melihat mereka pada hari kiamat. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2. Wanita yang bergaya menyerupai laki-laki. Dan 3. Dayus, yakni orang yang membiarkan perzinaan di rumahnya. Dan ada 3 golongan yang mereka tidak akan masuk surga. 1. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. 2. Peminum khamr. Dan 3. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis riwayat Nasai. Pertanyaan, membiarkan anak perempuan diajak main dengan laki-laki calon suaminya dan orang tua itu membiarkan, apakah itu sama halnya termasuk dayus, Ustaz? Itu membiarkan anak perempuannya diemplok garangan. Meski tidak termasuk dayus, itu kemungkaran. Berarti orang tua yang seperti itu mengizinkan dan mengikhlaskan anaknya untuk mendekati zina, bahkan terjerumus dalam perzinaan. Orang tuanya berarti mendukung kemaksiatan, mendukung kemungkaran. Kalau ada orang tua, anak wedoke diampiri bocah lanang, dibawa pergi, bahkan disangoni, diuntap kesisan, ini orang tua yang durhaka kepada Allah. Orang tua yang kurang ajar kepada Allah. Orang tua yang tidak bisa menunaikan amanah keturunan. Orang tua